Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam persekutuan Komisi PI. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita dipersatukan hanyalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan awali persekutuan malam hari ini dengan satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Malam hari ini kita akan mengawali persekutuan kita di dalam doa. Kita akan minta pimpinan Tuhan agar persekutuan malam hari ini bukan dengan kekuatan kita, namun Roh Allah, Tuhan Yesus yang menolong kita, sehingga persekutuan ini akan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan tundukkan diri di hadapan Allah dan kita akan berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu jikalau malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya ini karena kemurahan dan kasih Tuhan yang begitu besar yang melimpah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, biarlah pujian yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hati Tuhan. Jikalau sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang akan menguasai kami semua, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, semuanya ini akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan persekutuan kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita akan nyanyikan satu pujian, Bukti Kebesaran-Mu. Sertai tiap langkah
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersekutu malam hari ini. Sebentar kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan bahkan juga mentaati kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Pakailah hamba untuk boleh menguraikan dan menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Izinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang-orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya, jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudaraku, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja mendengar dan menyimpan firman dalam hati, tetapi tentu juga yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu memiliki seorang teman baik
atau yang biasa dikenal dengan sahabat. Nah, apa yang saudara dan sahabat saudara biasanya bagikan satu sama lain? Tentu biasanya kita saling berbagi cerita. Kita membagikan pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami sehari-hari dengan teman dekat atau sahabat kita. Namun selain kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman hidup, kita bersama dengan sahabat atau teman dekat kita tentu juga membagikan rencana-rencana hidup kita. Tidak heran ya saudara, misal sebagai contoh, saya punya seorang sahabat. Sahabat saya itu lalu berencana untuk menikah. Nah, saya tidak diberitahu saudara. Lalu saya dengar kabar ini dari orang lain. Nah, tentu saya akan kaget loh. Kayaknya dia nggak pernah cerita kalau dia mau menikah. Kok tiba-tiba dia menikah? Nah, saudara, mungkin saya akan ketemu dengan sahabat saya itu, saya akan telepon dia, saya akan bilang, loh, aku dengar dari orang lain kok kamu katanya mau menikah. Lah kok kamu nggak cerita ke aku? Aku ini kan sahabatmu. Atau misalnya, saudara ya, sahabat kita itu datang, sahabat saya lah ya, sahabat saya datang ke kota Kudus. Sama saudara. Dia tidak cerita ke saya dengar dari orang lain. Lalu saya tanya sama dia, loh, aku dengar kamu rencananya mau datang ke Kudus ya? Kok nggak cerita aku sih? Ya ampun, kebangetan kamu. Gitu ya saudara. Nah, saudara, itulah yang terjadi ya ketika ada dua sahabat ya yang punya relasi yang dekat satu sama lain. Sahabat yang satu tentu akan membagikan bukan saja cerita-cerita pengalaman hidup, tetapi juga rencana apa yang dia mau lakukan. Itu diceritakannya kepada sahabatnya yang lain. Nah, demikianlah saudara kira-kira gambaran kedekatan hubungan antara Abraham dengan Allah. Di dalam bacaan kita di ayat 17, saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, ya. Jadi rupanya bukan hanya manusia yang bicara dengan dirinya sendiri ya. Tuhan juga berbicara dengan dirinya sendiri. Dikatakan di ayat 17, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan ini seperti bertanya pada dirinya sendiri. Dan kemudian saudara, dalam dialog batinnya ini, lalu Allah menjawab sendiri, tidaklah, aku tidak mungkin menyembunyikan ini dari Abraham. Mengapa? Ayat 19 saudara menjadi jawabannya. Dikatakan, sebab aku telah memilih dia. Dianya ini Abraham ya. Jadi kata memilih saudara, sebenarnya di sini adalah terjemahan dari kata mengenal. Sekali lagi, kata memilih di ayat 19 ini sebenarnya kalau diterjemahkan ya atau dilihat dari kata aslinya dipakai kata mengenal. Jadi mengapa Allah menceritakan ya, mengapa Allah menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau kerinduan hatinya, apa yang menjadi rencananya ya, apa yang hendak dia lakukan itu kepada Abraham. Alasannya sederhana saudara, karena Allah telah mengenal Abraham. Allah mengenal Abraham. Jadi Allah memutuskan untuk menceritakan pada Abraham apa yang hendak dilakukannya karena Allah mengenal Abraham. Karena Allah mempunyai hubungan yang dekat dengan Abraham. Dan Allah juga pernah, kalau kita baca ya dalam pasal-pasal sebelumnya, Allah itu mengungkapkan, ya Allah itu menyatakan apa yang Dia kehendaki kepada Abraham. Jadi di sini sekali lagi saudara, Abraham diperlakukan sebagai seorang sahabat Allah yang dengannya Allah membagikan, Allah men-sharingkan rencana-rencana dan kehendak-kehendaknya. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali untuk saudara dan saya ingat, yakni bahwa kita pun, ya saudara dan saya, kita punya hak istimewa yang sama,
Kita sekalian adalah partner, kita sekalian adalah rekan, kita sekalian adalah sahabat Allah, di mana Allah itu ingin sekali supaya kita ini terlibat secara aktif dalam apa? Dalam melakukan kehendaknya, di dalam mewujudkan rencana-rencana Allah. Nah, lalu kemudian sudah dikisahkan di ayat 20 dan 21 bahwa dosa orang-orang Sodom dan Gomora ini telah begitu beratnya sampai-sampai membuat banyak orang berkeluh kesah. Dan keluh kesahnya itu sampai kepada Allah. Maka Allah ingin meninjau sendiri untuk melihat apakah memang benar seperti itu. Dan ayat 22 menunjukkan pada kita, saudara, satu hal yang menarik. Dikatakan ya, ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Jadi sementara orang-orang itu sudah mulai pergi ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Lah untuk apa, saudara? Mengapa Abraham masih tetap di situ? Kenapa dia tidak ikut saja pergi ke Sodom? Rupanya di sini Abraham mau mengambil kesempatan untuk berbicara kepada Allah. Kalau dalam kisah-kisah sebelumnya, saudara, biasanya Abraham itu datang kepada Allah, Abraham berbicara kepada Allah selalu demi untuk kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Maka kali ini, saudara, Abraham itu mulai berdoa, ya. Abraham itu berbicara kepada Allah demi kepentingan orang lain. Apalagi kalau kita ingat kisahnya, di Sodom itu tinggallah keponakan Abraham, yaitu Lot, bersama dengan keluarganya. Ya, saudara, seringkali kita berpikir ya, bahwa yang namanya doa itu adalah tanggung jawab manusia. Kendati demikian, saudara, sesungguhnya doa itu bukan hanya soal apa yang dilakukan oleh manusia, tetapi doa itu adalah inisiatif Allah yang kemudian diresponi atau ditanggapi oleh manusia. Itu doa, saudara. Dan kalau kita tadi membaca teks firman Tuhan ini, maka sekilas nampaknya Abraham yang memulai percakapan dengan Allah. Tapi kalau kita kembali, saudara, membaca ke belakang, maka kita akan mendapati dengan jelas bahwa sesungguhnya Allah lah yang menginisiasi, Allah lah yang memulai percakapan dengan Abraham itu. Nah, saudara, yang saya mau maksudkan adalah demikian ya. Apakah saudara pernah terdorong dalam hati saudara untuk berdoa buat seseorang? Atau apakah saudara pernah terdorong hati saudara untuk berdoa buat sesuatu? Nah, saudara, saya sendiri pernah mengalaminya. Saya ini, saudara, biasa tidur larut malam. Ya maklum, kadang-kadang saya itu mengerjakan tugas, ya pelayanan, ataupun saya mengikuti rapat, ataupun saya kalau dalam kondisi yang agak lebih nyantai begitu, saya nonton film, saudara. Sehingga lalu saya tidur larut malam. Dan jarang sekali saya itu bangunnya pagi-pagi sekali. Itu jarang, saudara. Ya, jujur kalau dulu sebelum masa pandemi mungkin belum masih ada persekutuan doa pagi ya, tentu bangunnya pagi. Tapi begitu ada pandemi, lalu persekutuan atau Bitston pagi itu ditiadakan, saudara. Maka saya ini tidak bangun pagi, saudara. Ya, maksudnya bangunnya tidak terlalu pagi begitu ya. Dan tapi entah kenapa, saudara, suatu kali saya itu seperti dibangunkan Tuhan ya pada pukul 3 subuh, saudara. Jam 3 subuh saya bangun dan saya tuh bingung ya. Loh, ini kenapa ya kok saya tiba-tiba bangun gitu ya. Saya bingung, saudara. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Nah, lalu kemudian, saudara, di tengah-tengah kebingungan saya itu muncul nama teman saya gitu ya. Tiba-tiba saya diingatkan akan seorang teman ya. Dan saya diminta untuk berdoa. Doain orang ini begitu ya. Doain temanmu ini. Dan betul, saudara, akhirnya saya lakukan ya. Saya berdoa ya. Saya tidak bisa menyebut secara spesifik tentu masalahnya apa,
tapi saya doakan teman saya itu. Dan setelah saya berdoa itu saudara, baru saya bisa kembali tidur lagi. Nah, kejadian seperti ini saudara ternyata berulang beberapa kali ya di hari-hari ke depannya. Nah, saya tentu bingung ya, loh kenapa ya kok saya suruh doain dia terus begitu. Sampai satu kali saudara, saya menyempatkan diri menelepon ya teman saya ini yang berada di luar kota Kudus ya. Dia tidak tinggal di Kudus. Nah, saya telepon, saya tanya. Dan ternyata betul saudara. Teman saya ini ya sedang mengalami pergumulan yang berat. Dan dia mengatakan sudah beberapa minggu ya, mungkin bukan hanya minggu ya, bulan dia itu tidak bisa tidur saudara. Dia mengalami insomnia ya. Dia punya pergumulan yang tidak gampang yang harus dihadapi. Dan dia kaget ya ketika saya telepon itu, dia mengatakan, loh kamu kok telepon saya gitu ya, kok kamu tiba-tiba nanya kabarku ya toh. Lama gak bertemu, lama gak pernah ngobrol begitu ya, meski juga lewat telepon. Tiba-tiba dia kaget kalau saya telepon dia. Nah saudara, sekali lagi ini adalah salah satu saja ya, sebagai contoh begitu. Bahwa kadang-kadang Allah itu mengambil inisiatif, mendorong saudara dan saya untuk berdoa buat orang lain. Ya. Dan saya percaya saudara juga pasti pernah mengalami hal itu. Nah, maka saudara penting bagi saudara dan saya untuk kita peka. Untuk kita peka akan suara Allah itu tadi ya. Peka akan apa yang Allah mau supaya saudara dan saya lakukan dalam hidup saya. Nah saudara, apa itu artinya doa syafaat? Secara sederhana, kalau kita biasanya bicara soal doa syafaat, maka kita akan mengatakan bahwa doa syafaat itu ya berdoa untuk orang lain. Tapi apakah pemahamannya hanya sampai di situ saja saudara? Tentu tidak. Berdoa syafaat itu memang betul berdoa untuk orang lain, mendoakan orang lain. Tetapi di dalam doa itu saudara, kita sebagai pendoa syafaat memiliki keinginan agar yang kita doakan itu, ya agar orang yang kita doakan itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah itu saudara ya, dan itu tidak mudah. Seorang yang berdoa syafaat itu menjadi penengah saudara. Dia berada di antara Allah dan orang yang didoakan. Betul tidak saudara? Ya, jadi seorang yang berdoa syafaat itu menjadi penengah. Dia berada di antara Allah dan orang yang didoakan. Dan sekali lagi, menjadi orang yang berada di posisi tengah ini tidak mudah, saudara. Saya memberi sebuah contoh. Dulu sewaktu saya menjadi guru, saudara, di sekolah ada sebuah peraturan bahwa murid-murid tidak boleh membawa handphone sama sekali ya. Jadi memang harus benar-benar handphone ditinggal di rumah. Mereka datang ke sekolah, fokus, konsentrasi, mengikuti pelajaran. Nah pada waktu peraturan ini kemudian saya sampaikan kepada murid-murid. Kebetulan saya waktu itu menjadi wali kelas, saudara. Maka murid-murid saya protes, saudara. Mereka mengatakan, loh Pak, kok tidak boleh bawa handphone gimana? Nanti kalau orang tua saya jemput, maksud saya orang tuanya menjemput dia di sekolah, lalu orang tua saya nggak bisa telepon saya. Nah biasanya saudara, orang tua itu ya memang beda-beda ya. Ada yang dia ketika menjemput, dia datang masuk gedung sekolah, dia cari anaknya. Tapi juga ada kan saudara orang tua yang hanya duduk di mobilnya, lalu dia telepon gitu ya, atau dia WA anaknya. Ayo kamu sudah selesai belum? Mami tunggu di mobil loh. Ayo kamu sudah selesai belum? Ini papa sudah nunggu kamu dari tadi. Jadi mereka main handphone saudara. Nah kalau tidak boleh bawa handphone, terus gimana mau jemput anaknya? Lalu yang lain, murid yang lain protes juga. Mereka mengatakan, loh Pak kok tidak boleh bawa handphone? Kan nanti kalau ada apa-apa, kalau saya mau dikasih kabar, ya orang tua mau mengabari saya sesuatu, terus saya tidak bisa ditelepon, nah terus piye Pak? Nah jadi saudara, saya mulai berpikir, ya benar juga gitu ya. Waduh, bingung ini. Di satu sisi, saya itu ingin peraturan sekolah ini ditegakkan. Saya ingin supaya disiplinnya ya toh tidak boleh bawa handphone.
Tapi di sisi lain saudara, saya tahu bahwa murid-murid saya ini punya kebutuhan-kebutuhan yang seperti tadi yang saya ceritakan ya. Nanti kalau ditelepon gimana? Nanti kalau orang tua mau sampaikan sesuatu kabar gimana? Kalau orang tua mau jemput bagaimana? Nah ini saudara, tidak mudah menjadi orang yang berada di posisi tengah itu. Akhirnya saudara, waktu itu sebenarnya lalu dibuatlah kesepakatan ya. Jadi murid boleh membawa handphone ke sekolah. Tetapi selama pelajaran berlangsung, handphone itu harus dalam posisi mati. Dan boleh handphone itu dibuka ya. Itu pada waktu jam istirahat dan pada waktu jam pulang sekolah. Nah, sekarang kita kembali lagi ya kepada kisah Abraham. Demikian juga dengan Abraham, saudara. Abraham berada di posisi yang tidak mudah. Di satu sisi dia tahu Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang menghendaki agar mereka yang berbuat jahat, mereka yang dosanya besar itu ya harus dihukum, dilenyapkan. Tapi di sisi yang lain, Abraham sadar bahwa orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora tidak semuanya orang jahat. Ada orang-orang benar juga yang tinggal di Sodom dan Gomora. Nah, oleh karena itu Abraham bersyafaat. Abraham minta kepada Tuhan, Tuhan, masa Engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang-orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di kota itu? Apakah Engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah Engkau mengampuninya? Oleh karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya, jauhlah kiranya daripadamu berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang-orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Itu yang diucapkan oleh Abraham, saudara ya, dalam ayat 23 sampai 25. Jadi saudara, di sini Abraham dengan penuh keberanian dia mengemukakan keyakinannya bahwa Allah yang selama ini dia kenal, Allah yang adalah sahabatnya itu bukanlah Allah yang tidak adil. Dia percaya bahwa Allah tidak akan berbuat demikian. Seolah-olah sekali lagi dia berkata ya, Tuhan Allah, Engkau ini kan hakim seluruh bumi. Masa hakim itu tidak adil, berbuat tidak adil? Masakan hakim yang adil itu akan tega ya melenyapkan Sodom dan Gomora, padahal tidak semua orang-orang di dalamnya itu orang-orang fasik. Ada orang-orang benarnya. Nah, saudara, saya pikir hanya orang-orang yang betul-betul dekat, hanya orang yang betul-betul mengenal Allah itu berani untuk berkata seperti itu. Benar tidak, saudara? Ya, coba kita renungkan ya. Jadi ini kan seperti seolah-olah Abraham protes gitu ya. Seolah-olah Abraham merasa, loh, ingat loh Tuhan, ya Engkau sendiri menyuruh aku supaya aku mengajarkan kepada anak-anakku, kepada keturunanku, supaya aku ini menuruti perintahmu dengan cara apa? Dengan cara mempraktikkan keadilan dan kebenaran. Tapi ternyata kok Tuhan sendiri tidak adil. Nah itu saudara ya. Jadi seolah-olah Abraham ini memang menyampaikan apa yang menjadi kegelisahannya begitu ya kepada Allah. Dan lalu sebagaimana kita tadi sudah baca juga ya saudara ya, terjadi semacam tawar-menawar antara Abraham dan Allah. Sampai kepada jumlah yang sebetulnya cukup mengejutkan ya. Diawali dari angka 50. Dan ketika Abraham bilang, kalau ada 50 orang di kota itu, apakah engkau akan melenyapkannya? 50 orang benar, maaf ya, 50 orang benar di kota itu, apakah engkau akan melenyapkannya? Dan mengejutkan juga tentunya saudara, bahwa ternyata Allah mengatakan, oke, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan melenyapkan kota itu.
Loh, Abraham nawar lagi saudara ya, diturunkan lagi angkanya. 45, 40, 30, 20, sampai ke angka 10 saudara. Nah dari hal ini kita melihat bahwa ternyata Allah adalah pribadi yang berbesar hati. Ya. Allah bisa saja toh saudara marah kepada Abraham. Loh wong sudah tak turunkan ya, kok kamu minta turun terus gitu ya, sampai angka 10. Nah maka tadi kita melihat ya, Abraham sebenarnya juga mungkin agak-agak ewoh begitu ya, pekewoh gitu kepada Allah ya. Sehingga dia lalu minta supaya turun. Nah sekali lagi saudara, Allah ternyata tidak demikian. Allah tidak marah. Allah adalah Allah yang ternyata siap untuk bisa diajak diskusi. Allah yang bisa diajak untuk berargumen. Allah yang bersedia untuk diselidiki ya karakternya. Sejauh apa, sedalam apa sih Allah itu Allah yang adil. Nah saudara, menjadi seorang pendoa syafaat seperti Abraham berarti harus siap ya untuk tidak memikirkan diri sendiri. Tidak hanya memperhatikan diri sendiri. Seorang pendoa syafaat itu selayaknya memikirkan atau memperhatikan kemuliaan dan reputasi Allah di ayat 25 ya. Jadi jangan sampai reputasi Allah sebagai hakim yang adil itu jadi rusak gara-gara Allah menghukum Sodom dan Gomora. Tapi pada saat yang sama, seorang pendoa syafaat juga memperhatikan kebaikan orang yang didoakan. Apalagi sekali lagi Sodom dan Gomora ini kan mau dihukum saudara ya, di ayat 23. Akankah engkau melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah saudara, sekali lagi, Tuhan tidak marah kalau kita ini meragukan keadilannya. Tuhan tidak marah ketika Abraham menyelidiki dan memeriksa kedalaman dirinya. Jika kadang-kadang memang Tuhan itu sulit untuk dipahami, maka saudara sebetulnya boleh kok kita ini menyampaikan perasaan-perasaan kita. Kita boleh menyatakan keraguan-raguan kita kepada Tuhan. Dan yang menarik sekali lagi saudara, kalau itu kita lakukan Tuhan gak marah. Tuhan gak terus benci sama kita, enggak. Ya, Tuhan tetap bisa menerima itu semua. Nah bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita sudah menyadari bahwa kita, ya saudara dan saya, kita punya hak istimewa sebagai sahabat Allah. Yang kepadanya Allah itu menyatakan rencananya. Allah menyatakan kehendaknya. Dan itu semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Tinggal pertanyaannya itu kita mau atau tidak saudara, untuk kita itu membaca, mencermati dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, Allah sekali lagi seperti saya katakan tadi ya, kadang-kadang dalam tanda kutip menyentil kita. Ya, Allah mendorong kita untuk berdoa buat seseorang atau berdoa untuk sesuatu hal. Nah, apakah kita juga belajar peka, mendengarkan Allah melalui dorongan-dorongan dalam batin kita? Dan akhirnya saudara, bersediakah kita tidak hanya berpikir, tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kita sendiri mau belajar untuk mulai memikirkan dan memperhatikan bagaimana Allah itu bisa dimuliakan dalam hidup orang lain. Bagaimana Allah bisa dimuliakan melalui gereja. Bagaimana Allah bisa dimuliakan melalui kehidupan keluargaku. Dan bagaimana Allah itu bisa mengubah hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar orang-orang yang kita doakan, agar orang-orang yang untuknya kita berdoa syafaat, mereka itu benar-benar mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik ya saudara. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan menutup renungan atau firman Tuhan pada malam hari ini, berdoa syafaat itu berarti mendoakan orang lain agar mereka menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Yesaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kita,
menjadi pegangan hidup tetap dalam hidup kita, dan Tuhan senantiasa memberkati langkah kehidupan Bapak Pendeta Muda Yesaya menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk merespon firman Tuhan, Hatiku Percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita akan menaikkan doa syafaat dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Yesaya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan sehingga kami bisa mengadakan persekutuan Komisi PI pada malam hari ini. Meskipun kami belum dapat bertemu tatap muka secara langsung, namun kami percaya Tuhan menyatukan hati kami untuk dapat bersekutu dan beribadah bersama malam hari ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah sahabat-sahabat Allah yang kepadanya Allah mau membagikan rencana-rencana dan kehendak-kehendaknya. Jadikanlah kami pendoa-pendoa syafaat yang setia, yang terus berdoa agar kerajaan Allah boleh hadir dalam dunia ini, dan kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Hamba menyerahkan Komisi Pekabaran Injil di GKMI Kudus. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan kesatuan hati di antara pembimbing, pengurus, dan semua anggotanya, sehingga mereka boleh bersama-sama memikirkan dan menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi mereka. Pakailah mereka semua, sehingga melalui kiprah dan kehadiran mereka, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang boleh mengalami berkat-Mu. Pimpin dan sertai setiap rencana-rencana dan program-program Komisi PI, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Biarlah Tuhan selalu menolong dan memberkati pelayanan Komisi PI. Terima kasih ya Bapa,
atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu atas Komisi PI. Akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku di Komisi PI, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, malam hari ini persekutuan Komisi PI sudah selesai dan kita akan senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan. Kita akan bertemu kembali di dalam pertemuan Komisi PI yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.